Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kalian semua yang menyaksikan video di channel YouTube ini, channel YouTube Petri Petri. Terima kasih sudah hadir dan menyaksikan video ini. Itu sesuai request dari siswa Bu Petri, ada yang namanya Desta, kelas 11 MIPA 2 saat ini. Ada request Bu Petri, kalau ada waktu tolong dong buatkan tips untuk manajemen waktu gitu kan. Itu sebenarnya banyak cara gitu kan. Ini Bu Petri coba luangkan waktu. Kalau Bu Petri dari jam 7 pagi sudah mulai kuliah tadi. Ini Ibu coba buat rangkum gitu supaya mudah dipahami. Banyak cara, tapi Ibu akan merangkum saja ke dalam 5 langkah atau 5 tips dalam manajemen waktu di antara sekian banyak tumpukan tugas. Oke, kita mulai. Bu Petri buat tips yang pertama itu adalah bagaimana sih supaya manajemen waktu di antara sekian banyak pekerjaan, di antara tumpukan tugas. Kalau sekolah misalnya ada 15 mapel, 15 tugas, bagaimana caranya mengatur waktunya? Oke, cara pertama, kalau ada kertas, ada buku, buat di sini. Gitu kan? Daftar tugas, gitu kan? Jadi buat list. Buat daftar tugas kegiatan apa yang mau dikerjakan. Gitu. Misalnya daftar tugas pertama PR kimia, gitu, tulis apa saja yang harus kita kerjakan, buat dalam daftar. Jadi yang pertama buat daftar atau list. Kedua, misalnya targetnya mau ikut lomba puisi gitu kan, jadi harus latihan. Yang ketiga mau apa, misalnya menulis gitu, karya tulis ilmiah gitu, buat apa, target-target apa, daftar kegiatan yang akan dikerjakan. Sudah dapet semua yang akan kita kerjakan gitu kan, jangan ada terlewat. Ada 10 ya, tulis semua 10 gitu ke dalam daftar gitu, tulis. Nah, itu tips yang pertama, buat list atau daftar dari kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, Bu Petri akan ajarkan lagi, setelah kita buat list gitu kan, tadi misalnya ada PR kimia, ada lomba puisi yang mau diikuti, terus ada menulis karya tulis ilmiah gitu kan. Yang berikutnya harus kita buat prioritasnya yang mana, yang paling utama itu yang mana dari semua banyak tugas. Jadi kita urutkan, buat skala prioritas. Yang kedua adalah skala prioritas. Oke, bisa paham? Oke, setelah tips pertama buat daftar atau list, yang kedua buat prioritas, yang ketiga tips dari Bu Petri adalah kita buat tenggat waktu. Jadi kapan batas dari kegiatan itu akan dikerjakan. Jadi kalau pertama PR kimia, waktunya 1 jam selesai, buat di sini harus 1 jam. Kita mau ikut lomba puisi, kapan selesainya? Misalnya dalam waktu 2 jam persiapannya. Jadi ada tenggat waktu. Jadi kalau sekarang misalnya di tanggal hari ini, misalnya tanggal 8 Desember, ada tenggat waktunya, 10 Desember sudah menyelesaikan PR kimia. Misalnya 12 Desember sudah selesai lomba puisi, 13 Desember sudah dalam menulis karya tulis ilmiah gitu. Jadi ada sudah ada daftar, ada prioritas, ada tenggat waktunya. Oke, gitu. Lanjut ke tips yang keempat. Kalau kita sudah dapat, tapi Bu gimana fokus? Banyak banget tugasnya. Itu masuk ke dalam tips yang keempat, harus fokus. Jadi berarti selalu ngajarkan fokus, fokus, fokus. Jangan biarkan pikiran bercabang kemana-mana. Misalnya ada 5 tugas, di sini ngerjain kimia, di sini sambil ngerjain fisika, terus di sana ngerjain biologi, terus buat lagi yang bahasa Indonesia. Akhirnya apa? Multitasking. Pikirannya bercabang kemana-mana, tidak pada satu tujuan.
gitu. Jangan seperti itu. Jadi tips yang keempat, harus fokus, jangan multitasking, jangan bercabang. Memang kita bisa sambil masak, goreng, sambil nyapu, sambil gitu kan, tapi hasilnya tidak maksimal. Supaya maksimal harus fokus. Berikutnya, tips terakhir yang kelima dari Bu Petri yang gak kalah penting buat kamu, bagaimana cara mengatur, memanajemen waktu di antara sekian banyak kegiatan, sekian banyak tugas, itu adalah harus bebaskan pikiran gitu kan. Ada saatnya, saat semua bertumpuk itu pikiran kita akan terbebani, jadi relaksasikan pikiran, jadi ambil waktu jeda istirahat gitu. Makanya kalau kita lihat di sekolah-sekolah di Jepang, Korea, ada jam tidur siang, walaupun hanya 15 menit, 30 menit, otak ini beristirahat gitu. Saat sudah istirahat, kita kembali berpikir, kembali kerja, kembali untuk beraktivitas, bisa maksimal kembali. Jadi Ibu Petri rekap lagi ya, 5 tips dalam memanajemen atau mengatur waktu. Yang pertama, buat daftar kegiatan yang akan dilakukan atau buat list gitu kan, satu apa, dua apa gitu kan. Kalau project kamu dalam waktu 1 bulan, ya buat 1 bulan, 1 minggu, 1 minggu. Yang kedua, buat skala prioritas dari daftar list yang sudah dibuat, mana yang paling utama akan disegerakan. Yang ketiga, buat tenggat waktu sampai batas kapan. Kalau UPT menyebutnya dengan deadline, paling lambat kapan gitu kan. Terus yang keempat, gak kalah penting, itu adalah fokus, jangan multitasking, jangan mencabang kemana-mana. Kalau lagi fokus belajar kimia, pikirannya ke sini kimia. Kalau lagi belajar biologi, ya ke biologi. Jangan lagi belajar kimia mikirin pacar, mikirin biologi, mikirin nasi yang mutung gitu. Dan yang kelima gitu, yaitu yang gak kalah penting, bebaskan pikiran, ambil jeda waktu untuk istirahat. Demikian tips singkat dari Bu Petri, semoga bisa bermanfaat untuk semua. Kalau ada komentar dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar gitu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalam.